Di akhir zaman itu akan muncul masa yang sukar. Akibat dari masa sukar yang muncul itu, keadaan manusia jadi tambah buruk. Dikatakan mereka itu jadi egois, cinta uang, garang, tidak suka yang baik, tidak mempedulikan kerohanian atau agama, berlagak tahu, sombong, memfitnah, suka menjelekkan orang, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tapi yang luar biasa di ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi yang mengejutkan adalah orang-orang yang karakternya itu hancur dan bobrok, ternyata mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah beribadah. Ngeri nggak saudara? Mereka ini bisa jadi orang-orang Kristen yang rajin kebaktian. Bisa jadi para pelayan Tuhan. Nah ini memunculkan pertanyaan, kalau kita ini rajin kebaktian, ikut ibadah, ikut Tuhan, tapi kalau hidup kita ini makin buruk, percuma kita kebaktian, percuma kita ibadah. Makin lama kita itu ikut Tuhan kok makin gak berubah hidupnya, tapi makin bobrok. Berarti di akhir zaman itu banyak orang menjalankan ibadahnya, tapi itu gak mengubah hidup mereka. Apa sih? Mereka dikatakan memungkiri kekuatannya. Kekuatan apa? Ibadah. Apa kekuatan ibadah? Kekuatan ibadah itu ini, perubahan hidup. Jadi seharusnya orang yang dulunya egois, harusnya sekarang gak egois. Makin lama kita ini rajin kebaktian ikut Tuhan, harusnya yang dulunya cinta uang, sekarang gak cinta uang. Yang dulunya punya pemikiran bahwa uang segala-galanya dan segala-galanya butuh uang, harusnya makin lama ikut Tuhan, pemikirannya sudah bukan lagi uang segala-galanya. Dan pemikirannya juga gak boleh segala-galanya butuh uang. Mau tahu buktinya bahwa segala-galanya gak butuh uang? Coba tanya, kamu di sini dibayar gak? Nah, nggak segalanya butuh uang kan. Memang uang penting, kita mau kemanapun aja kita parkir aja butuh uang. Betul ya, tapi nggak segalanya loh butuh uang. Dan uang juga bukan segalanya. Harusnya makin lama kita ikut Tuhan, cara pandang kita berubah. Makin lama kita itu ikut Tuhan, harusnya yang dulunya sombong sekarang rendah hati. Harusnya semakin rajin kita kebaktian, yang dulunya garang nggak bisa mengekang diri, sekarang bisa mengendalikan diri. Yang dulunya temperamen, sekarang tidak. Tapi anehnya di akhir zaman, ada banyak orang yang rajin kebaktian, menjalankan ibadah, tapi dikatakan hidupnya nggak berubah. Apa alasannya? Saya coba selidiki Alkitab, ternyata saya menemukan. Coba kita buka sama-sama di Hosea. Umatku binasa karena apa saudara? Tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi penyebabnya karena tidak ada pengenalan akan Allah.